NIM 2105113300 dari jurusan PGSD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Adapun tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Intan Kartikasari dengan materi Google Aplikasi. Nah, sebelumnya teman-teman, pengertian dari literasi itu sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Literasi juga mencakup kemampuan dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain-lain untuk mengenali dan memahami ide-ide yang disampaikan secara visual dalam bentuk video dan gambar. Nah, untuk manfaatnya, melalui literasi digital ini kita dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan media digital secara efektif, kompeten dalam menggunakan media digital untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari, memahami dampak media digital dalam masyarakat modern, dan menumbuhkan sikap positif tentang media digital, menghadapi zaman modern, serta membantu proses pembelajaran untuk menggunakannya secara bijak. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Google Aplikasi seperti Google Form dan Google Sheet. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, untuk membuat Google Form sendiri bisa dilakukan melalui Google Drive atau bisa melalui laman dokumen Google-nya langsung. Di sini saya mencoba melalui Google Drive-nya. Teman-teman bisa membuka website Google Drive, kemudian klik menu New yang terletak di sebelah kiri atas tampilan Google Drive. Selanjutnya akan muncul beberapa pilihan layanan Google. Teman-teman bisa memilih Google Form. Selanjutnya kita dialihkan ke halaman editor untuk menyesuaikan formulir yang akan kita buat. Sebelum memasuki tutorialnya, saya akan menggunakan fitur Google Form terlebih dahulu. Seperti yang pertama itu ada tema. Teman-teman bisa menggunakan pemilihan tema formulir untuk mendapatkan tema yang kita inginkan. Saya akan memilih tema ini. Fitur yang kedua itu ada menu gambar mata atau pratinjau. Ini dilakukan untuk pratinjau formulir. Kita bisa melihat formulir sebagai responden. Yang ketiga ada setelan. Ini digunakan untuk melakukan pengaturan terhadap formulir. Kemudian ada tombol kirim, digunakan untuk mengirim formulir. Terus ada import pertanyaan. Teman-teman bisa mengimport pertanyaan jika teman-teman sudah membuat formulirnya sebelumnya. Dan judul dan deskripsi teks, teman-teman untuk menambahkan judulnya. Terus ada gambar, menu gambar. Fitur ini artinya Google Form memberikan fitur untuk menambahkan ikon atau gambar pada setiap pertanyaan atau opsi. Kemudian ada video, juga sama, menambahkan ikon atau video pada setiap pertanyaan atau opsi. Dan ada bagian, menu fitur bagian atau section. Kita bisa membagi section pertanyaan sesuai keperluan. Caranya kita bisa mengklik ikon yang terletak di bawah ini, lalu masukkan judul dan deskripsi baru untuk section baru ini. Saya misalkan, nah begini teman-teman. Nah teman-teman, untuk langkah-langkah membuat kuesioner di Google Form-nya itu sendiri, kita bisa mengisi judul kuesioner dengan mengklik kolom title form, cantumkan judul atau keterangan lebih lanjut mengenai kuesioner di kolom form description ini sesuai formulir kuesioner yang teman-teman inginkan.
Saya misalkan nah, teman-teman, setelah mengisi judulnya, kita bisa mengisi subjudulnya. Misalkan ini. Nah, teman-teman, untuk yang pertama, kita bisa meminta informasi pribadi responden untuk bertukar informasi seperti nomor telepon, nama, atau email versi respon. Kita bisa mengisi kolom pertanyaan dan pilih tipe jawaban yang kita inginkan dari responden. Nah, teman-teman, ini terdapat beberapa pilihan, yakni jawaban singkat, jawaban paragraf, pilihan ganda, kotak centang, skala linear, tanggal, atau waktu yang akan menentukan jenis respon pengisi formulir. Saya misalkan setelah mengisi pertanyaan, kita bisa menduplikat, lalu saya misalkan nama si responden, kemudian NIM, jenis kelamin, teman-teman. Dalam pertanyaan ini bisa menggunakan jawaban pilihan ganda atau checkbox. Kita bisa menambahkan pilihan bebas yang bisa diisi sendiri oleh pengisi formulir. Caranya dengan mengklik add others atau tambahkan lainnya. Untuk opsi pertama, nah, teman-teman, jika sudah membuat beberapa pertanyaan, kita bisa mengklik pertanyaan tersebut, apakah pertanyaan tersebut wajib diisi atau tidak. Kita bisa memilih pilihan required ini atau wajib untuk mewajibkan responden menjawab pertanyaan tertentu. Ulangi langkah sebelumnya untuk membuat pertanyaan dan tipe jawaban. Kita bisa mengubah jenis respon yang diinginkan pada setiap nomor pertanyaan. Nah, teman-teman, juga setelah selesai dengan daftar pertanyaan, kita bisa mengatur Google Form dengan klik New Setting yang berada di pojok kanan atas halaman. Ini apakah responden dapat merevisi jawaban, apakah kuesioner berupa penilaian, dan apakah responden dapat melihat hasil kuesioner mereka. Teman-teman, saya akan mencoba video import pertanyaan ini. Nah, ini merupakan beberapa pertanyaan yang sudah saya buat di Google Form sebelumnya. Saya akan mencoba mengimport untuk form Google Form ini.
Nah, setelah teman-teman memilih pertanyaan yang ingin diimpor, teman-teman bisa klik import. Nah, teman-teman, seperti ini pertanyaan tadi sudah diimpor, maka hasilnya seperti ini. Nah, teman-teman, untuk pas foto, teman-teman bisa menentukan jumlah maksimum file yang akan si responden masukkan atau cantumkan, maupun ukuran file maksimalnya, terus upload filenya untuk menambahkan foto. Jika teman-teman sudah merasa cukup atas pertanyaannya atau kuesionernya, teman-teman bisa melakukan preview dengan mengklik ikon mata seperti pada gambar berikut, dan halaman yang dituju akan muncul di tab baru ini. Nah, ini merupakan preview yang sudah Google Form yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Nah, teman-teman, jika teman-teman sudah memastikan dari preview tersebut, teman-teman bisa mengklik kirim untuk membagikan link Google Form, bisa melalui email atau klik link tombol kirim yang terletak di pojok kanan atas ini. Sebelumnya kita akan menggunakan menu setelan. Nah, di menu ini terdapat pesan atau pesan konfirmasi. Ubah sesuaikan pesan penyelesaian formulir kita dengan mengetikkan pesan pilihan kita pada kolom di bawah teks ini. Nah, jika teman-teman ingin membatasi jawaban dari si responden, teman-teman bisa mengklik menu ini, atau teman-teman bisa, jika ingin teman-teman si respon dapat mengubah jawabannya, bisa klik ini. Teman-teman, untuk membagikan link Google Form, kita bisa klik kirim. Nah, di sini teman-teman pilih ikon surat seperti ini untuk pengiriman formulir melalui email, dan ikon rantai untuk membagikannya dalam bentuk tautan. Ini dengan tautan saja, saya akan mengambil linknya terlebih dahulu. Nah, teman-teman sudah disalin linknya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai Google Dokumen. Langkah awal, teman-teman bisa membuka Google Dokumen melalui Chrome atau Firefox menggunakan laptop atau perangkat yang lain. Kemudian login terlebih dahulu dengan akun yang sudah terdaftar sebelumnya. Nah, nantinya akan muncul tampilan template yang disediakan oleh Google Dokumen seperti resume, proposal proyek, surat, brosur, dan lain-lain yang bisa dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian pilih Start a New Document dengan klik ikon plus untuk membuat dokumen baru. Kemudian kita tinggal menuliskan teks apa saja sesuai keinginan kita seperti di Microsoft Word. Google Dokumen sama seperti Microsoft Word, kita juga bisa menyunting dokumen mulai dari memasukkan gambar, membuat tabel, memasukkan link, menyesuaikan jarak, memeriksa ejaan. Dan Google Dokumen juga bisa menyimpan dokumen secara otomatis. Kemudian untuk memberi nama pada dokumen, silahkan klik dokumen tanpa judul seperti ini. Nah, jika ada kesalahan, teman-teman bisa klik menu Tools Undo. Dan jika ingin mengembalikannya, klik Tools Redo. Nah, setelah selesai, kita tinggal bagikan dokumen tersebut. Klik Share
kanan atas. Selanjutnya materi Google Slide. Sebelumnya saya sudah membuat contohnya. Nah, untuk menambahkan animasi teks atau gambar, teman-teman bisa mengklik teks atau gambar yang ingin diberi animasi, kemudian pilih menu sisipkan atau insert dan klik animasi. Pilih animasi yang kita inginkan, kemudian klik play untuk melihat gerakan animasi yang dipilih tadi. Untuk menambahkan transisi pada setiap slide, langkahnya yang pertama itu klik slide yang ingin diberi transisi, kemudian pilih menu slide, klik transisi, kemudian pilih animasi yang kita inginkan, lalu play untuk melihat gerakan transisi slide yang dipilih tadi. Baik teman-teman, di tampilan layar ini sudah ada jawaban dari responden untuk formulir tadi. Di halaman utama kita bisa lakukan tab formulir yang akan dilihat hasilnya. Setelah itu kita bisa melakukan tab di menu View Response. Seperti ini. Kita juga dapat melihat formulir yang telah diisi responden satu persatu ataupun melihat rangkuman pada menu jawaban. Untuk menu ringkasan, kita akan melihat jawaban atau respon secara keseluruhan. Untuk menu pertanyaan, melihat pertanyaan dari masing-masing option. Sedangkan menu individual, kita akan melihat jawaban dari masing-masing peserta yang menjawab Google Form tersebut. Nah, kita juga dapat melihat hasilnya dalam bentuk spreadsheet. Adapun caranya bisa tap export. Nah, teman-teman, di sini merupakan data jawaban atau respon yang telah dikirim oleh si responden. Kita dapat mengeceknya satu-satu. Seperti ini, teman-teman. Baiklah, mungkin itu saja materi dari saya mengenai Google aplikasi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.